Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan data Sanahlen. Setelah teman-teman menginstal WordApp, kemudian disinkronkan, nah teman-teman akan mendapati WordApp teman-teman berisi file seperti ini. Ada folder, kemudian ada file. Di folder ini, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Apa fungsinya? Pertama, ada folder bukti penerimaan kas, di mana ini nanti berisi tentang bukti-bukti transaksi penerimaan kas, bukti transfer dari penerimaan di luar buyer. Nah, misalkan contoh di sini dari penerimaan gathering, seperti itu bisa. Nah, kemudian bukti pengeluaran kas, nanti di sini nanti setiap pengeluaran kas oleh teman-teman, bukti transfernya diarsip di sini. Kemudian di sini ada folder bukti transfer by Rasana City. Saya contoh. Di sini saya buat lagi folder-folder lagi. Di mana nantinya setiap buyer itu harus memiliki satu folder khusus untuk dia. Nama A, nama B. Seperti itu. Karena biar nanti filenya bukti transfer dari buyer itu tidak acak-acakan, kita tidak sulit mencarinya. Ketika kita butuh bukti transfer dari buyer 1, kita tinggal buka foldernya, ada. Seperti itu. Nah, ini untuk bukti transfer dari khusus dari buyer seperti pembayaran booking fee-nya, kemudian DP-nya sampai cicilannya. Oke, kemudian selanjutnya ada laporan pencairan fee marketing. Nah, di sini ini berisi tentang laporan-laporan pencairan fee marketing. Di sini dapat teman-teman lihat ini dibuat per pencairan. Misalkan periode pertama, kedua, ketiga itu dibuat per sheet. Ini sudah saya berikan contohnya. Ini datanya didapat dari mana? Ini didapat dari setelah kita melakukan perhitungan di sistem pencatatan keuangan. Oke, sampai sejauh ini kita tutup dulu. Kemudian di sini sistem pencatatan keuangan. Sebelum ini saya ingin coba jelaskan yang terbilang ini hanya tambahan ini untuk mendukung data dari sistem pencatatan keuangan ini. Oke, sampai sejauh ini sudah jelas. Kita akan coba mulai masuk ke sistem pencatatan keuangan. Di sistem pencatatan keuangan ini saya sisipkan password karena ini hanya untuk konsumsi khusus dari teman-teman. Dan sementara untuk laporan pencairan fee marketing ini oleh teman-teman ini bisa di-share ke CI atau CR. Nah, oke. Atau juga IC. Ini untuk public ini bisa di-share gitu. Jadi ini tanpa password. Oke, sekarang kita coba untuk sistem pencatatan keuangannya. Ketika dibuka, teman-teman pasti akan langsung dihadapkan dengan password. Silahkan masukkan passwordnya. Oke, setelah masuk, tampilan menu utamanya adalah seperti ini, di mana di sini terdiri dari bagan dan saldo, jumlah transaksi, buku besar pembantu piutang, neraca, laporan laba rugi, laporan fee marketing, rekap fee marketing, dan kwitansi penerimaan kas. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bagan dan apa itu sampai kwitansi penerimaan kas. Bagan dan saldo awan akun kita buka. Nah, di sini berisi tentang data-data tentang master yang kita butuhkan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Di sini teman-teman dapat merubah judulnya sesuai dengan proyek teman-teman masing-masing. Misalkan Sanahlen, Rasana City atau lain sebagainya. Kemudian di sini ada tangga, ini tangga mulai melakukan pembukuannya. Nah, kapan transaksi awalnya silahkan input di sini. Mulai dari tanggal berapa. Kemudian di sini ada yang disebut dengan chart of account. Nah, di sini ada nomor akun dan di sini ada nama akunnya. Oke. Ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya di sini ada data buyer. Data buyer ini saya pastikan ini cukup lengkap. Nah, di sini ada nomor akad, nama pembeli sampai alamat. Ini sudah saya persiapkan. Nah, ini contohnya saya sudah input contohnya 1 sampai 5 nomor akadnya misalnya gitu. Nama pembelinya siapa? Kemudian total piutang, harga cashnya masing-masing berapa? Ini bisa beda ya.
cicilan per bulannya berapa, lama cicilan dari keseluruhannya berapa, kemudian nama agensi itu siapa, nama agennya siapa, komisinya juga berapa. Ini sudah otomatis. Kemudian ini tanggal bookingnya ya, tanggal booking berapa, kemudian tipe unit yang diambil berapa, nomor unitnya itu berapa. Kalau ada klaster bisa dikasih nama klaster di depannya seperti ini, ABS 002. Ini alamatnya, detailkan secara lengkap. Sampai sejauh ini inilah yang ada di sheet SAA. Kemudian kita akan coba masuk ke sheet selanjutnya, yaitu sheet jurnal umum. Di sheet jurnal umum ini kita akan mendapati di mana transaksi kita input satu pos, yaitu di sini. Baik transaksi penerimaan, pengeluaran, maupun penyesuaian, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Akun-akun, pokoknya mah transaksi semuanya ada di sini. Oke, nanti kita akan coba praktek. Sekarang kita jelaskan dulu satu persatu sheetnya. Selanjutnya ada sheet BB. BB atau buku besar. Nah, di sini kita dapat melihat transaksi per akun. Nah, akun-akun yang telah kita buat di depan, yang ini dapat kita lihat rekapnya per akun. Dimana kita hanya tinggal memasukkan nomor yang sudah terurut, masukkan akunnya, dia akan muncul. Nah, seperti itu. Tadi misalkan yang sudah ada transaksinya itu dia ini seperti ini. Nanti detailnya saya akan jelaskan. Ini sekilas. Kemudian selanjutnya ada BBP. Di BBP ini atau buku besar pembantu piutang, ini dapat membantu kita dalam mencari informasi dari data buyer. Dari mulai datanya yang telah input tadi di depan di SAA ya. Ini sesuai, datanya sudah pasti sesuai. Oke. Nah, ini. Dan kemudian kita juga dapat melihat transaksi dari buyer itu sendiri. Dari mulai tadi record yang kita lakukan di jurnal umum, itu sudah pasti terrecord ke sini. DP awalnya, kemudian kalau misalkan memang transaksinya sudah banyak, secara otomatis nanti akan banyak di sini. Selanjutnya akan saya detailkan dalam materi selanjutnya. Kemudian ada lagi sheet neraca. Yang namanya keuangan sudah pasti ada laporan keuangan, diantaranya ada neraca. Neraca adalah posisi antar aktiva dan pasiva. Di aktiva ada harta, di pasiva ada hutang dan modal. Nah, ini hartanya, di mana harta ini kita dapat dari mana? Sudah pasti kita dapat dari SAA. SAA dengan kode 1 ini khusus harta. Ini masuk langsung ke neraca. Oke, kemudian di sini di sisi kanan ada pasiva. Pertama ada hutang. Hutang ini sudah pasti ada di SAA dengan nomor 2. Oke. Di neraca. Di sini ada hutang. Kemudian di bawah ada modal. Modal ini dengan kode 3. Nah, modal per laba ditahan. Neraca lagi. Nah, ini sekilas saya jelaskan mengenai tentang neraca. Jadi recordnya satu kali hanya di JU. Kemudian selanjutnya secara otomatis. Selanjutnya ada sheet laba rugi. Laba rugi adalah posisi tentang untung atau tidaknya kita. Di mana ini didapatkan dari jumlah penerimaan dikurangi oleh pendapatan. Ini di sini ada pendapatannya dan di sini ada biayanya. Ini sudah kita record tadi di depan di SAA. Kode 4 pendapatan, kode 5 ini beban atau biaya. Kembali ke laba rugi seperti ini. Nanti kita dapat lihat berapa keuntungan atau kerugian yang kita dapat di sini. Oke, ini untuk laba rugi. Kemudian selanjutnya ada laporan fee marketing, di mana di sini kita dapat menghitung secara otomatis fee marketing yang bisa kita cairkan. Karena di sini ada keterangan, ada yang sudah langsung cair, ada yang belum cair, ada yang sudah cair tahap 2, ada yang belum cair tahap 2, seperti itu. Detailnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada rekap fee marketing. Ini adalah data pendukung untuk laporan fee marketing, di mana nanti di sini kita input, sehingga laporan fee marketing ini dapat menjadi laporan yang utuh.
Oke, dan terakhir ada sheet KPK. Wih, KPK. KPK ini kwitansi penerimaan kas ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kwitansi penerimaan kas ini kita dapat memprint, mencetak setiap transaksi yang telah kita lakukan dalam jurnal umum dengan cara kita menginput nomor seri. Nomor seri ini atau nomor bukti ya, seperti telah lakukan di depan. Ada beberapa transaksi nomor 1, 2, 3. Kita di sini hanya cukup input transaksinya, nomornya ya, nomor transaksinya 1, maka secara langsung dia akan mengikuti namanya siapa, DP awalnya siapa. Ini hanya untuk penerimaan kas dari buyer. Oke. Nah, ini sekilas penjelasan mengenai isi dari sistem pencatatan keuangan dari Hasan Halen. Selanjutnya, dalam pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan transaksi, cara melakukan penginputan, sampai cara membuat laporannya, cara membacanya, sampai melaporkan fee marketing. Di sini nanti akan sedikit detail. Oke, sampai sejauh ini mudah-mudahan penjelasannya jelas. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.